Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar. Sepanjang bulan Juni, Jakarta akan menerapkan PSBB masa transisi. Beberapa sektor yang terkait ekonomi diperbolehkan kembali beroperasi secara bertahap. Sebagai langkah mengantisipasi kepadatan penumpang, sejumlah moda transportasi publik pun bersiap dengan meningkatkan protokol kesehatan. Layanan transportasi Transjakarta misalnya, penumpang wajib menggunakan masker selama di halte dan bus, menjaga jarak 1 meter dengan penumpang lain. Kapasitas penumpang bus dibatasi 50% dari kapasitas maksimal kendaraan. Mulai 5 Juni ini, Transjakarta diperbolehkan beroperasi di jam operasi normal. Waktu antara kedatangan antar moda atau headway juga akan diperpendek untuk mengurangi antrean penumpang. Pengembalian jam operasional normal Transjakarta pun disambut baik penumpang. Kayaknya sih lebih bagus dikembalikan seperti normal ya, karena sekarang orangnya udah mulai banyak, tapi armadanya tuh lebih sedikit gitu, jadi kalau bisa dinormalin aja. MRT Jakarta menyiapkan skema operasi baru untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah penumpang. Selain protokol mengenakan masker, pemeriksaan suhu, dan pembatasan jumlah penumpang dalam satu kereta, penumpang MRT harus menaati sejumlah peraturan baru. Seperti dilarang berbicara secara langsung hingga berbincang di telepon selama berada di dalam kereta. Larangan berbicara di dalam kereta pun turut diterapkan oleh PT Kereta Komuter Indonesia. PT KCI juga akan menerapkan sejumlah kebijakan lain yang mulai berlaku 8 Juni 2020. Per tanggal 8 Juni, kami melarang balita untuk naik KRL. Hal ini kami lakukan senantiasa untuk melindungi anak-anak dari penyebaran virus COVID-19. Kepada pengguna jasa komuter lansia tetap bisa menggunakan KRL tapi di luar jam sibuk, yaitu mulai dari pukul 10 sampai pukul 14 siang hari. Berdasarkan paparan Gubernur Anies Baswedan pada Kamis siang, moda transportasi ojek online juga dapat mulai beroperasi mengangkut penumpang pada Senin 8 Juni mendatang. Asosiasi ojek online yang tergabung dalam Garda Indonesia telah mempersiapkan sejumlah protokol baru hingga pengenaan alat partisi portable yang terbuat dari bahan plastik. Seperti halnya kita menggunakan masker. Yang biasa kita tanpa masker kita bisa bebas, sekarang kita harus pakai masker. Nah, sekarang juga untuk ojek online kita terapkan adanya sekat. Pastinya kenyamanan akan sedikit berkurang di sini. Namun ini untuk kebaikan bersama. Bahannya itu dari fiber plastik. Jadi mudah dibersihkan dan juga ini kuat gitu. Nah, ada kacanya juga nanti untuk bisa mandang ke depan bagi para penumpang. Penyekat baru ini masih dalam tahap uji coba dan pengajuan ke regulator agar dapat didistribusikan ke seluruh pengemudi ojek online di Indonesia. Melalui alat ini, diharapkan pengemudi ojek online dapat tetap beroperasi sambil menjaga keamanan dan keselamatan penumpang. Masa transisi fase 1 akan berlaku selama 1 bulan dengan dibukanya sejumlah sektor secara bertahap. Antisipasi dari moda transportasi publik menjadi kunci untuk menjaga warga DKI di tengah pandemi yang masih membayangi. Tim Liputan CNN Indonesia.